Alhamdulillahilladzi awfaqna bidaril islami fi kulli makani wa zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul kiram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Usikum wa nafsi bitaqwallahi fi kulli makani wa zaman. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, sahabat dan saudara jamaah Jumat Masjid Panorama yang semua kita mengharapkan hidayah Allah dan ridhonya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Islam sebagai agama penyelamat dunia. Kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah dalam Al-Quran dikenal sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalian adalah umat terbaik. Kalian adalah umat terbaik. Kalian mengeluarkan manusia dari kegelapan zulumat menuju cahaya nur. Memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Seiring berjalannya waktu, seluruh negeri-negeri umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia, keadaannya semakin memburuk dari semua aspek kehidupan. Dari aspek moral atau akhlak, contohnya semakin marak seks bebas di kalangan anak dan remaja. Siswa sekolah dasar saja sudah melakukan seks bebas tersebut. Dan ini terjadi antara lain lantaran sangat mudahnya mendapatkan alat-alat kontrasepsi. Berita yang kita terima bahwa negara sudah menyediakan alat kontrasepsi tersebut untuk pelajar dan remaja secara mudah, sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024 dengan dalih untuk menjaga kesehatan reproduksi. Judi yang sekarang dikenal dengan judi online tidak hanya dilakukan rakyat biasa, tapi malah dicontohkan oleh para pejabat tinggi negara. Ini benar-benar terjadi krisis keteladanan. Sungguh memalukan. Narkoba dan sejenisnya yang merusak akal sehat manusia dilindungi oleh oknum aparatur negara. Pergaulan sesama jenis seperti LGBT sudah menjadi hal biasa. Dalam masalah hukum juga contohnya masih tebang pilih. Rakyat dikorbankan, para pemilik modal atau konglomerat oligarki diuntungkan. Para koruptor bebas berkeliaran tanpa proses hukum yang jelas dan transparan. Pendek kata, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di bidang ekonomi, riba sudah membudaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Susahnya mendapatkan pekerjaan yang layak untuk pribumi. Sementara untuk bangsa luar malah dipermudah. Bidang pendidikan pun untuk bersekolah biayanya melambung tinggi. Sehingga yang bisa mengenyam pendidikan hanyalah yang berduit. Sedangkan rakyat miskin tidak bisa menikmati pendidikan sampai tingkat tinggi. Dari semua permasalahan tadi, ini pun hanya sebagian kecil yang disebutkan. Ternyata jika diurai, akar permasalahannya adalah disebabkan kita salah menerapkan sistem kehidupan dari menata diri, keluarga, masyarakat, sampai bernegara. Kita sudah membuang hukum dan aturan Islam
yang menyangkut kehidupan nyata. Agama, yaitu syariat Allah, hanya dipakai untuk ibadah mahdoh, seperti sholat, puasa, haji, zikir, dan doa. Ini yang disebut kehidupan sekuler. Fasluddin anil hayati, memisahkan agama dalam pengaturan kehidupan nyata. Ditambah lagi buruknya para pemangku jabatan publik dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan para penegak hukum dan lain-lainnya. Sebenarnya umat Islam dalam menjawab permasalahan yang khatib sampaikan tadi sudah memiliki sistem warisan Rasulullah SAW, yaitu nizamul Islam dengan tegaknya syariah fid daulatil islamiyah fi daril Islam. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkarun. Demikian Al-Quran membimbing kita dalam rangka mempertahankan sistem kehidupan sangat ditentukan pada proses pemilihan sampai penetapan seorang pimpinan negara atau khalifah atau imam atau amirul mukminin. Sistem ini menjawab semua permasalahan hidup dari mengatur urusan individu pribadi, keluarga, masyarakat sampai urusan negara. Sistem bernegara misalnya sangat ditentukan pada proses pemilihan sampai ditetapkan atau dibaiatnya seorang imam. Dalam sejarah tercatat tentang sakralnya atau sucinya memilih pemimpin. Sampai-sampai jenazah Rasulullah dikebumikan 3 hari dari hari wafatnya pada 12 Rabiul Awal. Jenazah beliau barulah dikebumikan pada 14 Rabiul Awal 10 Hijrah. Karena ketika itu yang sangat dipentingkan para sahabat bukan lagi mempercepat pemakaman jenazah Rasulullah, tetapi yang sangat diutamakan atau yang sangat dipentingkan bermusyawarah dahulu untuk memilih siapa yang paling tepat pengganti Rasul sebagai kepala negara Islam Madinah. Di sini kita dapat pelajaran penting bahwa memilih seorang calon pemimpin mesti selektif dan berhati-hati. Tidak boleh main-main. Perkara ini menyangkut urusan akidah. Karena salah memilih dan menetapkannya akan menimbulkan masalah yang serius dalam sistem kehidupan. Idealnya, seorang kepala negara dalam Islam berfungsi untuk memelihara agama dan memakmurkan dunia dengan dasar syariat Islam. Selain itu, sang imam atau khalifah menjadi sosok teladan terbaik, uswatun hasanah kepada rakyatnya. Li khirasatid din wa siyasatid dunia. Demikian penjelasan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah halaman 30. Para guru, sahabat, saudaraku rahimakumullah. Memang hidup ini tidak lepas dari kenyataan. Jujur kita katakan di sini bahwa sekarang sudah lebih dari 1 abad kita hidup bukan dalam sistem Islam, tapi dalam sistem kufur demokrasi yang lahir dari pemikiran sekularisme yang akhirnya membuahkan ideologi kapitalisme. Lalu bagaimanakah kita menentukan pemimpin? Sesungguhnya di dalam Islam yang berhak dan yang berkewajiban memilih pemimpin hanyalah mereka yang memiliki hikmah, ma'rifatus sirrih wa faidatih dalam bimbingan ulama di Majlis Syura Ahlul Halli wal Aqd. Bukan rakyat umum, apalagi mereka yang ahli maksiat. Juga di dalam Islam tidak dikenal adanya tim sukses, apalagi dengan menggunakan modal uang yang didanai para kapitalis atau pemilik modal. Para guru, kiai dan ustadz,
Mari semestinya kita memberikan teladan yang baik dalam menentukan pilihan. Tidak memilih seorang calon pemimpin bukanlah karena kebencian, apalagi hanya karena tidak diberikan jasa atau materi uang, tapi karena faktor cinta kepada si calon. Kita tidak memilihnya berdasarkan kajian rekam jejak hidupnya. Lebih banyak sisi negatifnya jika ia memimpin daripada sisi baiknya. Untuk masyarakat juga untuk dirinya. Ini pun dikaji berdasarkan pikiran jernih dan hati ikhlas. Andaikan ia terpilih, maka akan memuluskannya kepada kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Dari alasan inilah kita memutuskan untuk tidak memilihnya. Lagi-lagi karena cinta kepadanya. Menjatuhkan pilihan bukan semata karena kedekatan pertemanan atau persaudaraan dan lain-lainnya. Apalagi faktor suap pemberian uang. Tapi karena faktor dasar agama. Inilah tuntunan Islam. Jika agama tidak dijadikan dasar, maka bisa jadi suatu saat akan terpilih pemimpin yang memiliki karakter buruk. Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, menuntun kita dengan doa berikut. Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepemimpinan yang kekanak-kanakan dan bodoh. Sudahkah kita mengalami sosok pemimpin seperti ini? Na'udzubillah, jika kita mengalaminya. Maka jika iya, segeralah kita taubat untuk tidak melakukan lagi di masa yang akan datang. Kita perbaiki untuk melakukan segala perbuatan dengan dasar agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.